Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa Fatwa TV, penyimak sekaligus pendengar dimanapun Anda semuanya berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan, nikmat, karunia, taufik, serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam program live interaktif konsultasi keluarga Fatwa TV bersama dengan Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dan tentunya salawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam hari ini kita juga berikan kesempatan bagi Anda pemirsa, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berikan ruang bagi Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Caranya mudah, Anda bisa langsung telepon di 2 jalur. Jalur pertama adalah 0331 untuk kode area Kota Jember 5446087. Kemudian yang kedua, Anda bisa bergabung di jalur WhatsApp call. Layanan telepon via WhatsApp ya 0821706087. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami Ustadz Syafiq, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Gimana sehat Ustadz ya? Alhamdulillah khair wa afiyah. Alhamdulillah. Sehat, seger insyaallah. Seger waras Ustadz ya? Insyaallah. Ini lagi musim bediding nih Ustadz ya. Pernah dengar istilah itu Ustadz? Musim Bediding. Ini istilah untuk cuaca yang sangat dingin Ustadz. Karena memang pengaruh angin dari Australia Ustadz. Antum nggak merasakan dingin Ustadz? merasakan dan dia datang dan pergi. Datang dan pergi. Iya, Jadi biasa aja Ustadz. Sempet dingin, anak kapan hari jemput ibu hari apa ya? Hari Senin. Itu dingin banget ya. Sampai abahana tanya, berapa dinginnya? Anak lihat 17. 17. Loh di Jember 17 ini. Iya. Insya Allah bisa pindah semua orang Bogor nanti ke Jember gitu kan. Tapi kan udah biasa. Tapi ternyata sehari doang habis gitu biasa. Panas lagi seperti itu. Panas lagi. Alhamdulillah Ustadz ya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita ini. Dari suhu pun kita bisa mendapatkan pengampunan dosa Ustadz. Iya. Semua ya. Semua yang tidak menyenangkan ya. Ada kondisi fisik kita sendiri atau kondisi alam itu, apabila seorang hamba menghadapinya dengan kesabaran ya, insya Allah dia hapuskan dosanya, dia angkat derajatnya. Tapi ada orang yang menghadapinya dengan marah-marah ya, mengeluh, dia menyalahkan ini apa, zaman apa ini, kayak gitu. Seharusnya dia serahkan kepada Allah dan mengintrospeksi diri untuk jadi lebih baik gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Malam hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amu Bapangkal Pinang, juga turut merilai Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Madinah dan Mas FM Seragen. Pemirsa, kita juga buka nanti kesempatan bagi Anda yang bertanya via chat ya. Anda bisa akses di laman www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id. Sebelum kita bacakan pertanyaan dan terima telepon Anda, kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat membuka malam hari ini. Nah, tafadhol Ustaz. Taib, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna ya. Karena rahmatnya rumah tangga kita masih terjaga dari segala petaka, dan karena rahmat Allah Azza wa Jal kita masih bisa duduk bersama menyimak live interaktif konsultasi keluarga pada malam ini. Allahumma
salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, seorang hamba diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Namun kadangkala ada manusia-manusia yang tidak tahu diri. Ada manusia-manusia yang lupa terhadap hakikat diri. Sehingga dia membuat sebuah kegiatan atau melakukan sebuah amalan yang bertentangan dengan tujuan dia diciptakan. Ingat, siapapun, sebelum engkau menjadi abdi negara, sebelum engkau menjadi abdi di tempat engkau bekerja, engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Engkau adalah budak Allah Azza wa Jalla. Yang akhir dalam kehidupan kita adalah kematian. Maka dunia ini tidak punya masa depan. Kalau kita bicara, banyak di antara manusia yang mempersiapkan untuk masa depan dirinya, masa depan anak-anaknya. Masa depan apa yang kau bicarakan? Nggak ada masa depan di muka bumi ini. Yang ada kehancuran dan kebinasaan. Maka siapapun yang membina rumah tangga, tolong belajar kembali tentang ketentuan-ketentuan ilahi. Karena sejatinya cepat atau lambat kita akan bertemu dengan Allah. Dan kita akan dihisab dengan semua yang kita lakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Tidak ada satupun yang akan dizalimi. Nggak ada. Artinya semua akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Tidak ada pengurangan dari amalan dia. Dan tidak ada penambahan dosa untuk diri dia. Kecuali atas apa yang dia lakukan. Apabila perbuatan dia itu sebesar biji sawi. Seberat biji sawi. Kata Allah, kami akan datangkan. Dan cukup kami sebagai penghisab. Maka hendaklah setiap orang untuk bermuhasabah sebelum datang yaumul hisab. Yang pada saat itu semua manusia ingin kembali ke dunia, ingin menambah amalannya, tapi nggak bisa lagi. Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat untuk kehidupanku, untuk masa depanku. Yang setelah kematian itulah masa depan hamba. Tapi barakallahu fiik, itu sebagai pembuka. Kita sudah masuk di bulan Safar ya. Semoga kita semua bisa terus menjadi lebih baik daripada bulan kemarin. Dan terus menjadi lebih baik sampai ajal menjemput kita. Jazakumullah khairan. Baik Ustaz, wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Ustaz, ada poin yang kita sama-sama garis bawahi bahwa kita diciptakan ini sebagai makhluk, sebagai budak Ustaz ya. Dalam artian memang aturan paling utama yang kita jalani adalah aturan dari Allah Ustaz ya. Ya, namanya budak itu, kalau di dunia ada perbudakan, masa lalu itu, ya budak itu dimiliki oleh majikannya. Dia harus taat, patuh, nurut, apapun yang diperintahkan oleh majikannya. Kalau tidak, ya dia menjadi budak yang durhaka, yang kemudian akan mendapatkan siksa. Apabila kita tahu Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, artinya ya ketentuan Allah lah yang harus lebih ditaati daripada ketentuan siapapun ya. Dan kita tahulah tangan kita yang memberi juga bukan tempat kita bekerja gitu ya. Kedua mata kita juga bukan negara yang memberikan kepada kita. Dan tidak siapapun di muka bumi ini yang memberikan sesuatu kepada kita di tubuh kita ini. Melainkan hanya Allah semata. Jadi seharusnya hamba itu tahu diri tadi ya. Engkau itu budak, engkau itu siapa? Engkau gak punya apa-apa gitu loh. Sampai sandal yang kau pakai bukan milikmu. Inna lillah.
Kita semua milik Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, the power of tahu diri ya. Baik, kita undang untuk Anda pemirsa yang bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan. Yang pertama dari hamba Allah di Cikarang, kita sahabat Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan untuk Ustadz, Pak. Mohon izin tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita ada pernikahan di luar negeri dan walinya tidak bisa hadir, apakah bisa walinya lewat Zoom atau walinya bisa lewat Zoom atau lewat video call, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Syukron. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya, Masya Allah. Allah memberikan kemudahan kepada kita sekarang ya. Di mana kita bisa berinteraksi dengan siapapun, dimanapun mereka berada. Bisa via suara saja, dengan telepon dahulu, dan sekarang bisa dengan video call, baik dengan aplikasi Zoom, atau aplikasi WhatsApp sendiri, atau aplikasi yang lainnya. Apakah akad nikah dengan bantuan teknologi itu diperbolehkan dan dianggap pernikahannya sah? Yang pertama, masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Dahulu banyak ulama yang melarang akad nikah via telepon. Kenapa? Karena dikhawatirkan yang di sana itu orang lain, bukan walinya. Siapa yang menjamin bahwa yang sedang berada di telepon itu adalah benar-benar wali perempuan tersebut? Gak ada. Taib, sekarang kan sudah aman Ustaz dengan adanya video call. Apakah bisa akad nikah dilakukan dengan video call? Ya, kalau bisa dipastikan walinya memang benar-benar wali dari wanita tersebut dan semua syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi, insya Allah Anda melihat pendapat yang membolehkan termasuk yang kuat dalam hal ini. Walaupun akhir-akhir ini muncul teknologi AI di mana suara orang bisa ditiru, bahkan wajahnya pun bisa dimiripkan dengan wajah orang tersebut. Maka ini menjadi tantangan tersendiri ya. Intinya hendaklah mereka yang mau melakukan pernikahan dengan video call itu memastikan dahulu bahwa orang-orang yang berkepentingan dalam akad nikah itu memang benar-benar orang asli. Seperti itu. Kalau tidak, bisa menggunakan perwakilan, diwakilkan kepada orang yang ada di sana untuk menikahkan putrinya, menikahkan adiknya. Jadi walinya mewakilkan kepada orang yang ada di tempat itu. Itu juga bisa dilakukan karena pernikahan dengan taukil bisa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah tadi yang bertanya di Cikarang. Kita akan bergeser Ustaz ke penanya kedua. Kali ini ada hamba Allah dari Bekasi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Silakan Halo, Pak. iya. Ya, Ibu ya. Baik, Ibu hamba Allah di Bekasi. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Izin Ustadz, saya izin bertanya mengenai permasalahan rumah tangga saya. Suami saya tuh sudah kedua kalinya melakukan perselingkuhan Ustadz. Alhamdulillah. Perselingkuhan pertama itu dilakukan ketika saya hamil sampai melahirkan. Dan akhirnya Allah tunjukkan pada saya saat itu saya masih bertahan dengan suami saya. Karena suami saya berjanji dia akan bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Jika mengulanginya lagi, dia tahu resikonya bahwa akan kehilangan saya dan anak-anak. Ternyata hal itu terulang ketika dia jauh dari saya, dia dinas di luar. Dia melakukan perselingkuhan lagi dengan rekan kerjanya yang sudah bersuami dan memiliki anak.
dalam perselingkuhan ini dia mau memulangkan saya kepada orang tua saya dengan alasan dia tidak mau ke depannya menjadi bayang-bayang lagi dan dia hidup penuh tekanan karena pasti saya akan terus mengingat dan mengungkit kesalahannya. Namun di posisi ini saya bertahan Ustadz karena saya nggak tega melihat anak-anak saya dan sejujurnya saya masih menyayangi suami saya. Nah, Saat itu kami berkumpul bersama ibu suami saya Ustadz, tapi suami saya tetap enggan bertahan dengan saya sampai akhirnya saya sakit dan akhirnya dia sampaikan mau bertahan dan melanjutkan ke depannya. Hanya saja dia memiliki berbagai persyaratan ke depannya, termasuk dia menutup akses pribadinya dia. Maksudnya handphonenya segala macam itu akses pribadinya dia. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana saya menyikapi ini Ustadz? Apakah keputusan saya untuk bertahan dengan suami saya ini benar? Sedangkan saya merasa saat ini seolah-olah saya dimanipulasi. Apakah atau sebenarnya kejadian kedua kali ini petunjuk dari Allah bahwa dia itu bukan yang terbaik untuk saya dan harus saya tinggalkan? Atau memang Allah sedang menguji saya untuk memperbaiki diri saya lebih dekat lagi kepadanya? Baik. barakallahu fiik ya. Tadi berarti itu kesepakatan menutup akses itu permintaan dari suami agar suami mohon maaf mungkin tidak ketahuan ketika melakukan lagi. Apakah demikian yang dimaksud Ibu? Halo? Halo? Iya. Ya, tadi kan ada persyaratan ya dari suami bahwa sedang terputus. Oke. Ya, tadi ada halo masih ada? Iya, tadi ada kan persyaratan ada dari persyaratan suami. dari suami bahwa istri Anda tidak boleh mengakses dalam bentuk komunikasi apapun yang dimiliki oleh suami. Apakah ini persyaratan yang diajukan kepada suami kepada Anda? Iya, dan saya harus patuh segala pun semua keputusan suami saya. Baik. Baik, ya terima kasih sudah didapat pertanyaan oleh Ustadz. Baik, silakan ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Baik, bagaimana Ustadz? Barakallahu fiik ya. Ya, kalau bicara perselingkuhan ini sebuah fenomena gunung es ya yang mungkin nampak di permukaan kecil ya, nggak besar. Tapi kalau melihat kondisi lingkungan kerja, tempat sekolah ya, tempat sekolah. Ana tadi dikasih tahu istri Ana tentang anak SD umur 10 tahun yang berzina. 10 tahun baik. Berzina. Dengan bocah yang seumuran dengan dia, anak SD. Apa penyebabnya? Memang lingkungannya mendukung terjadinya perzinaan dan perselingkuhan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Kata Allah jangan mendekati zina. Artinya lorong-lorong yang mengantarkan kepada perzinaan kita nggak boleh ke sana. Kita nggak boleh lewat sana, berjalan di sana. Kenapa? Nanti akan berzina gitu loh. Perzinaan di dunia kerja menjadi rahasia umum. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Tidak ada alasan bagi seorang laki-laki berzina. Nggak ada alasan. Mau istrinya hamil, mau dia jauh dari istrinya, kemudian dia berpikir untuk menyalurkan syahwatnya lewat jalan yang diharamkan, yang akan membuat hidupnya penuh dengan laknat dan jauh dari berkah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla sudah membolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Ini sebuah realita yang harus kita terima bersama. Tidak ada fitnah yang lebih menggoda dan lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita, nggak ada. Maka Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Allah katakan nikahilah dari wanita-wanita yang baik yang kalian sukai 2, 3, 4.
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka satu. Jadi solusi itu ada. Jangan laki-laki berpikir, oh, istri ana sedang hamil, istri ana sedang nifas, ana sedang berjauhan sama istri ana membutuhkan, akhirnya dia berzina. Gak ada alasan seperti itu. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apa solusinya? Kalau engkau ingin mempertahankan rumah tangga, suami merasa dia berbuat salah. Dia pernah bertobat, kemudian dia mengulangi perbuatan dosanya, dan mungkin dia akan mengulangi lagi, wallahu a'lam bishawab. Maka yang pertama, kalau memang istri ingin mempertahankan, maka hendaklah istri memperbaiki suami. Memberikan pelayanan yang lebih baik buat suami. Ngajak suami untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ya, memberikan pelayanan yang lebih. Kalau tadi suami minta, kalau mau bertahan, suami minta untuk tidak mengganggu dia di akses dia, untuk menjadi wanita yang penurut. Artinya permintaan ini sebenarnya permintaan yang lumrah seorang suami. Istrinya harus taat dan nurut sama dia. Ya tanpa diminta, istri seharusnya seperti itu. Larangan untuk mengakses jaringan pribadi dia, ya memang gak boleh istri membongkar handphone suami, bongkar handphone suami. Gak boleh. Terus gimana? Anak kan takut dia berzina gitu loh. Ya tadi, dijaga suaminya. Kemudian kalau sang istri melihat suaminya ini tergoda dengan wanita, disitulah dia katakan kepada suami, gak ada alasan kau untuk berzina. Engkau boleh menikah lebih dari satu gitu. Tapi kan wanita mana yang mau gitu ya. Hanya wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah, yang siap bersabar menerima konsekuensi hidup ini, daripada suaminya berzina gitu. Kemudian dia memperkenankan istrinya untuk menikah lagi. Daripada dia berzina. Maka sang istri kalau dia ingin mempertahankan rumah tangganya dan melihat suaminya menjadi lebih baik setelah dia melakukan usaha tadi, maka silakan dilanjutkan rumah tangganya. Tapi kalau ternyata dia tidak melihat perubahan di diri suami ya tetap seperti dahulu, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah ya, maka mungkin perceraian menjadi solusi. Kalau bicara anak-anak, gimana dengan masa depan anak-anak? Itu yang harus dipikirkan. Gimana anak-anak dapat bapak pezina umpamanya, yang tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan solusi buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal menyerahkan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Maka nasihat ana buat penanya, kok ada dua pilihan. Mempertahankan rumah tangga dengan memperbaiki suami, dengan mengikuti syarat-syarat suami. Asalkan suami tadi menjadi lebih baik ya, dengan engkau lebih melayani suamimu. Tapi kalau engkau gak mampu, ya perpisahan boleh jadi menjadi solusi daripada hidup bergelimang dosa sang suami nantinya dan berdampak kepada kehidupan anak-anak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi untuk ibu hamba Allah di Bekasi yang bertanya. Semoga memberikan kemudahan atas solusi rumah tangga yang dihadapi. Kemudian kita bergeser ke Bogor Ustaz. Ada ibu hamba Allah juga bertanya malam hari ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ahsanallahu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Tafadhali. Ustadz, saya juga mempunyai sebuah permasalahan. Jadi saya itu di 3 tahun yang lalu itu melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Saya berhutang ke sana kemari untuk menutupi kebutuhan keluarga saya. Maksudnya itu
ketika saya minta suami untuk minta bantuan, beliau bilang bahwa tidak ada hak atau kewajiban suami untuk membantu keluarga saya. Dari situ saya akhirnya berhutang sana sini, kemudian ketahuan, akhirnya saya tidak dicerai sih Ustadz, tapi kemudian saya diajak hijrah ke kota lain. Nah, orang tualah yang menutupi hutang-hutang saya. Karena kan suami saya memang tidak ada tanggung jawab di situ, saya tahu karena saya salah. Yang jadi pertanyaan saya, Tunggu, sekarang suami Afwan. saya Itu hutang, ibu berhutang untuk menutupi kebutuhan siapa? keluarga saya misalkan kayak ada ibu saya mau umroh, ini dengan catatan suami saya mampu ya Ustadz. Mungkin orang tua kan dengan begitu, ini kan ibu sudah diumrohkan, jadi tolong kamu bantu untuk uang sakunya. Saya sudah minta ke suami, contoh salah satunya. Kemudian suami bilang, loh itu kan sudah mampu, ya sudahlah. Nah, saya menutup itu orang tua nggak tahu, jadi saya cari pinjaman gitu loh Ustadz. Oke, siap. Baik. Jadi kemudian menumpuk-menumpuklah hutang itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang suami saya itu memutus hubungan tali silaturahmi dengan keluarga saya. Karena hutang saya dibayari gitu loh Ustadz. Sebetulnya pada saat itu saya untuk dicerai pun saya sudah meminta kepada suami saya karena itu kesalahan saya. Nah, 4 tahun berjalan saya bertaubat, saya sudah tidak mengulangi lagi. 4 tahun juga suami itu tidak mengunjungi bapak saya yang sedang sakit, yang sedang dirawat, lebaran atau dan yang lainnya. Nah, Tapi komunikasi via telepon masih terjadi? tidak juga, tidak sama sekali. Kalau ke orang tua beliau, ke orang tua suami saya sudah meminta maaf dan saya sudah dimaafkan. Sebetulnya orang tua saya juga sudah memaafkan. Kalau memang sudah tidak mau tanggung jawab ya sudah. Akhirnya maksudnya ya sudahlah gitu, udah selesai dianggap kalau bagi keluarga saya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya juga Ustadz, ini tabiat suami saya ada ketakutan gitu loh. Jadi HP saya itu disadap, lokasi saya setiap itu juga dipantau gitu. Padahal saya sudah mengikuti kajian-kajian, alhamdulillah sudah berkumpul dengan ummahat-ummahat yang solehah. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya jadi tidak nyaman Ustadz. Sepertinya suami saya itu apa belum memaafkan saya atau memang bagaimana ya gitu. Saya kayaknya menjalani ini untuk kedepannya juga berat Ustadz. Tapi kan ibu tidak suami tidak menghalangi ibu untuk bersilaturahim ke keluarga? Tidak sama sekali. Bahkan hanya mengantar saya diizinkan, cuma nggak mau bertemu aja. Dan keluarga saya sebetulnya sudah menyarankan ini bagaimana solusinya, ayo bertemu, tapi tidak mau, beliau hanya diam saja gitu loh Ustaz. Siap. Jadi menjadi pertanyaan saya harus bagaimana menjalani rumah tangga yang seperti ini, apa yang harus saya ambil. Ini mengingat ke orang tua gitu juga Ustadz gitu loh. Anak-anak, ada anak-anak Ibu? Ada, alhamdulillah anak-anak sudah 2 di pesantren semua Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah kami sudah mengenal sunnah itu sudah sekitar 5 tahun. Jadi beliau itu dengan mengenal sunnah itu kayak malah mau menjauh, padahal kan kita tahu ya bagaimana kita mau menarik keluarga untuk mencintai sunnah gitu loh Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Terima kasih Bu ya. Utang. Subhanallah ya. Prinsip hidup berhutang itu dalam pandangan bangsa manapun sebenarnya adalah prinsip yang salah. Sampai orang-orang non-muslim pun mereka menganjurkan kalau engkau ingin sukses, hindari berhutang. Apalagi berhutang untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting. Rasulullah SAW berlindung dari berhutang. Sampai Aisyah itu tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama hutang gitu loh. Beliau sering berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Ternyata hutang ini dapat mengantarkan kepada dosa. Makanya pintu hutang itu usahakan ditutup. Orang ketika berhutang, ya dia akan ngomong,
Karena kalau ngomongnya dusta, dia punya keperluan ini itu agar dihutangin, dan dia berjanji, ketika janji dia ingkar janji. Dan itu sudah banyak terjadi yang seperti itu. Dan kadangkala orang ini jadi kebiasaan berhutang. Karena nyaman dia berhutang, akhirnya jadi karakter yang mengakar. Dan Ana berjumpa dengan beberapa wanita yang akhirnya ya hidupnya gali lubang tutup lubang. Tapi maka nasihat Ana kepada ibu yang alhamdulillah sudah sadar dan sudah bertobat, teruslah memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat suka berhutang. Baik, kemudian lanjut kepada sikap yang harus diambil. Kalau suami baik, hanya saja suami punya kekhawatiran, punya ketakutan istrinya mengulangi perbuatan-perbuatan lama dia yang membuat suami malu ya. Malu sebenarnya, walaupun suami nggak punya kewajiban melunasi hutang istri, tapi suami jadi malu karena kok kayak nggak bisa mendidik istrinya, atau suami malu karena dianggap oleh sebagian keluarga kok nggak tanggung jawab dengan utang istrinya, padahal secara hukum agama ya suami nggak wajib menanggung utang istri. Utangnya istri ya utangnya istri gitu loh. Tapi suami alhamdulillah pilihannya tepat ketika mengajak hijrah ya, keluar dari lingkungan yang dianggap oleh suami, lingkungan itu yang mempengaruhi dia akhirnya untuk berhutang. Cuma sikap suami mungkin yang tidak tepat ya. Tapi alhamdulillah kalau Ana mendengar cerita, suami tidak pernah menghalangi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi suami males aja mungkin ketemu sama keluarga istri. Dalam fase ini Ana rasa istri perlu bersabar lebih panjang lagi sambil memperbaiki suami dengan cara ya mencari orang untuk curhat. Kayak sekarang ibu kan tanya sama Ana, bagaimana ngomong sama suami? Gimana kita ini? Coba ya tanya sama Ustadz ya, sikap Ana, sikap antum sebagai suami, apakah boleh dalam agama seperti itu? Kalau ternyata suami nggak mau, ya sudah, anti bersabar, karena sejatinya anti sudah berusaha dan anti tidak berdosa ya, dalam artian mendapat suami yang seperti itu. Dan insya Allah rumah tangga dipertahankan sambil terus berdoa memohon kepada Allah supaya dilembutkan hati suami. Mungkin juga perlu ada mediasi nantinya. Mungkin ada dari keluarga anti yang bertemu dengan suami, keluarga yang tidak bermasalah ya. Kan ada mungkin dulu suami pernah dekat sama salah satu anggota keluarga, ya mungkin dia yang menyambung dahulu. Karena ada dua orang yang bertikai itu, kita berusaha islah dzatil bain, kita ada di tengah untuk mengembalikan dua kubu yang sedang bertikai ini. Yang kadangkala berbohong pun diperbolehkan. Karena Nabi SAW ketika mengatakan la yasluhul kadzib illa fi thalath, dusta itu tidak boleh kecuali di 3 kondisi. Salah satunya adalah memperbaiki 2 orang yang bertikai. Bagaimana ada pihak keluarga yang datang ke suami, atau telepon suami, atau WA suami, ya dengan harapan suami mau berjumpa dengan keluarga istri. Tapi kalaupun nggak berjumpa, nggak masalah, artinya nggak masalah buat anti ya, karena dosanya suami akan ditanggung suami. Orang muslim itu tidak dihalalkan untuk menghajar, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Tapi apakah ada kemungkinan suami ini malu Ustaz ya, ketika punya hutang ke istrinya kemana-mana? Ada anggapan dari orang tua bahwa wah suami gak bisa jaga istri nih kok sampai utang kemana-mana, sehingga dia mungkin memutuskan hubungan dengan keluarga karena dia malu Ustaz. Itu tadi, kalau bicara malu jangan sampai
mengantarkan kepada dosa gitu ya. Artinya wajar lah orang malu ya. Wajar seperti itu. Istrinya Tapi pun kan udah mengakui Ustaz ya. istrinya mengakui dan juga tidak tahu tadi dikatakan kok suami jadi marah karena yang melunasi hutangnya itu adalah keluarganya istri. Padahal gitu. utang untuk keluarganya istri sendiri. Iya Ustaz ya. gitu loh. Jadi bukan untuk rumah tangganya sang suami, enggak, buat keluarganya istri gitu loh. Jadi kalau bicara karena malu enggak ada masalah, tapi jangan sampai malu itu membuat orang meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Malu mau sholat berjamaah ke masjid, diliatin orang gitu. Aduh enggak lah sholat di rumah, nanti dibilang riak sama orang mau gitu kan. Itu juga nggak boleh gitu. Ya. Barakallahu fikum Ustaz ya. Semoga bermanfaat untuk ibu hamba Allah di Bogor. Kita akan bergeser ke penelpon berikutnya dari Pak Saleh Haji dari Bengkulu. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu pertanyaan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada anak hasil zina wanita begitu, Ustaz, Ya. perempuan, kemudian di dalam dokumen-dokumen ijazah begitu, dia mencantumkan BIN-nya itu masih mencantumkan nama bapak zinanya gitu, Ustaz. Bapak Nah, biologisnya. apakah diperbolehkan? Nah, yang kedua, Mohon maaf Bapak ya, kita batasi satu pertanyaan Pak Saleh ya. Atau ada sambungannya dengan pertanyaan ini? Atau masih Ada berkaitan? sambungannya. Oh, Ya. berkaitan ini ya. sambungannya ada Silakan. kalau dia menikah, Ustadz. Oke. Kalau dia menikah, yang menjadi walinya siapa, Ustadz? Syukron. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencantumkan nama Ustaz di data-data kenegaraan seperti itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi anak zina adalah anak yang tidak berdosa. Dia tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Dia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang mungkin ibunya berzina dengan laki-laki yang kemudian setelah perzinahan itu boleh jadi ada pernikahan di antara bapak biologisnya dengan ibu kandungnya. Apakah dengan pernikahan tersebut anak zina ini bisa diakui jadi anak bapak biologisnya? Menurut pendapat jumhur ulama yang salah satu adalah mazhab Syafi'i, nggak bisa anak itu dinasabkan kepada ibundanya. Makanya kalau bicara pencatatan itu, Anda nggak tahu gimana pencatatan anak zina. Kalau nggak salah di negeri kita ada prosedurnya sehingga anak-anak itu tetap tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kalau kadung udah dinasabkan kepada bapak biologisnya, apabila bisa dirubah maka hendaklah dirubah. Selama prosesnya bisa dijalanin maka dijalanin. Ini nanti bersambung tadi kepada pertanyaan kedua, apakah bapak biologisnya bisa menjadi wali? Nggak bisa menurut pendapat jumhur ulama tadi. Walaupun dia mengakui itu anaknya, walaupun tes DNA itu adalah anaknya. Karena itu anak di luar nikah, anak zina. Betul ini bapak biologisnya. Tapi anak itu di dalam kacamata agama adalah anak di luar pernikahan, anak zina. Siapa yang menjadi walinya? Maka walinya hakim. Hendaklah mereka yang hendak menikahkan anak zina, hasil zina tadi, berangkat ke KUA, menjelaskan kondisinya. Bahkan Anda lihat beberapa KUA itu sudah mensyaratkan adanya akte lahir dan akte nikah orang tua untuk anak pertama. Kalau ternyata pernikahannya umpamanya pernikahannya tanggal Syawal, tanggal 15 Syawal. Tahu-tahu anaknya yang pertama itu lahir tanggal 1 Muharram. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 4 bulan. Berarti ini anak hasil zina nih. Ini orang tuanya berzina, hamil, baru nikah.
maka mereka tidak memperbolehkan bapak biologisnya untuk menjadi wali. Itu demi keabsahan pernikahan mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan hendaklah semuanya bertobat kepada Allah, dan man taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat Allah akan menerima taubatnya. Dan buat sang anak yang lahir dari hasil zina, apabila dia mendapati orang tuanya telah bertobat, maka tidak perlu diungkit-ungkit kesalahannya, karena sejatinya orang yang melakukan dosa sebesar apapun, apabila dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan menerima taubatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Saleh Haji tadi di Bengkuling bertanya. Kita akan geser ke penelpon berikutnya. Masih ada waktu ya, masih di program live interaktif konsultasi keluarga. Berikutnya ada Umu Yodi dari Pekanbaru Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi, satu pertanyaan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, anak seorang ibu dan anak pernah berucap kepada anak-anak dan mewanti-wantinya, jangan sampai terjadi dan kasih PR kepada ibu kalau kamu menghamili anak orang. Bisa diulang Ibu, jangan sampai bertanya seperti apa Ibu? Jangan sampai terjadi dan kasih PR kepada ibu jika kamu sampai menghamili anak orang. Ibu tidak mau, ya, ibu tidak mau menerima kamu sebagai anak dan urus sendiri segala urusanmu. Begitu perkataan ibu itu. Ibu itu bicara seperti itu karena dia dapat info dari orang yang dia bisa percayai bahwa anaknya berpacaran saat SMA menjelang kelulusan. Qadarullah terjadi, Ustadz. Bagaimana sikap seorang ibu? Apakah dia harus pegang kata-katanya sendiri, Ustadz? Sementara dia tidak tega melihat bayi yang tidak berdosa itu lahir. Jadi saat bayi itu lahir, akhirnya ibu inilah yang mengurus keperluannya dan memenuhi semua kebutuhan anak itu. Anaknya anak perempuan, Ibu? Anaknya laki-laki, Ustaz. Anaknya laki-laki. Oke, kemudian mereka menikah? Oh, belum. Si anak laki-laki ini nggak peduli, Ustaz. Dia kuliah ke luar kota, ke kota yang lain. Dia pergi kuliah ke kota yang lain, kemudian dia nggak peduli dengan anak ini yang diasuh oleh ibunya ini, Ustaz. Seolah-olah dia merasa tidak berbuat dosa gitu, Ustaz. Dia tetap melawan kepada orang tua, sering tidak peduli, ditelepon, ditutup seenaknya. Bagaimana sikap ibu ini kepada anaknya, Ustaz? Karena apakah dia salah didik gitu? Padahal anak ini pernah mondok sampai SMA, Ustaz. Allahu Akbar. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Astaghfirullah. Ya, baik. Terima kasih Umu Yodi pertanyaannya. Nah, kami persilakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Perselingkuhan tadi yang terjadi berulang kali dari seorang suami dengan teman kerjanya, perzinaan yang terjadi di antara anak-anak sekolah dengan alasan pacaran. Apa yang harus dilakukan? Kalau bicara hukum agama, kita sering ya mendengar ungkapan laki-laki nggak bertanggung jawab. Dia menghamili anak orang, kemudian dia tidak menikahinya. Dianggap laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Ketahuilah dosa zina itu ditanggung masing-masing. Jadi perzinaan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan di dalam agama kita, seorang yang melakukan perzinaan dan dia sudah pernah menikah, maka hukumnya dirajam sampai mati. Dan apabila dia belum pernah menikah, maka hukumnya didera 100 kali. Bagaimana dengan anak dari hasil zina itu? Maka anak itu ikut emaknya. Nasabnya ikut emaknya. Karena bukan anak yang sah dalam pandangan agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mendapati seorang wanita yang datang menjumpai Nabi SAW,
Lalu dia mengatakan, inni hubla minaz zina. Aku nih hamil dari hasil zina. Fatahhirni, sucikan aku. Rasulullah SAW tidak bertanya dengan siapa engkau berzina, siapa yang menghamili dirimu. Karena memang anak itu dinasabkan kepada emaknya, nggak perlu dicari bapaknya. Karena walaupun ketemu nggak bisa jadi bapak itu anak. Dan boleh jadi perempuan ini juga berzina bukan hanya dengan laki-laki yang satu. Mungkin dengan fulan, kemudian sampai hamil. Yang jelas itu anak emaknya. Kalau anak laki-laki itu Allahu a'lam. Maka anak yang tadi dikandung oleh wanita itu bukan anaknya ibu. Bukan cucunya ibu maksudnya. Karena anak itu dinasabkan kepada emaknya. Walaupun nanti setelah tes DNA atau apa, siapa bapak kandungnya, bapak biologisnya, Allahu a'lam bishawab. Yang perlu ibu lakukan adalah bagaimana memperbaiki anak ibu. Kalau tadi anak itu pergi kuliah, ya bagaimana dia tidak berzina lagi, bagaimana dia menjadi orang yang lebih baik. Omongan ibu tadi yang dicabut ya, dalam artian anak itu bagaimanapun tetap anaknya. Walaupun anaknya umpamanya tadi melakukan perzinaan, bagaimana sang ibu berusaha untuk memperbaiki anaknya. Boleh jadi ada ibu yang mengancam anaknya dengan harapan anaknya kembali. Tapi ada anak yang diancam malah menjauh. Maka mendidik anak itu perlu dengan bijak. Ada ancaman yang berguna, ada ancaman yang malah menyesatkan. Boleh jadi ada anak yang diancam dia pergi meninggalkan rumah, tapi ada anak yang diancam dia kembali kepada orang tuanya. Boleh jadi kelembutan menjadi sarana yang lebih tepat untuk mendidik beberapa anak-anak, apalagi generasi yang jauh dari agama. Walaupun tadi dikatakan anaknya lulusan pesantren sampai SMA, tapi ketika dia keluar bergaul dengan dunia bebas, ya ada banyak ilmu yang dia lupakan dan ada banyak ibadah mungkin yang sudah dia tidak kerjakan lagi, sehingga perbuatan dosa menjadi hal yang lumrah di diri mereka. Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seorang sholatnya sudah mulai tidak benar, maka yang lainnya jadi tidak benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Ummu Yodi ya. Masih ada kesempatan untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kita bergeser ke Sumatera Selatan, ada Ibu Alfi. Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Alfi. Ya, halo Ibu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan untuk Ustadz Ibu. Iya, halo, assalamualaikum. Baik Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ibu mohon maaf, radio dan televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu Ibu. Apakah wajib kita? Baik. Apakah wajib kita? Ya, silakan Ibu. Apakah wajib kita menyekolahkan anak ke pondok, terutama pondok salafi? Baik. Baik Ibu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Apakah wajib Ustaz memondokkan anak ke pondokan salafi Ustaz? Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka? Maka para ulama mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajari mereka, didik mereka. Jadi menjadi hak anak atas orang tuanya adalah hak pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan dan pengajaran bisa diberikan kepada anak itu di rumah, maka di rumah cukup. Nggak harus sekolah. Sekarang ada homeschooling. Bicara ijazah bisa didapat lewat PKBM.
Tapi ketika orang tua tidak mampu melakukan itu di rumah, maka dia lakukan di sekolahan. Nah, bicara sekolah ini, sekolah yang mana? Orang tua punya kewajiban memiliki sekolahan yang terbaik buat anak-anaknya. Ada yang harus mondok, ada yang tidak mondok, ada yang mondok. Jadi tidak ada kewajiban anak-anak itu harus mondok. Tapi anak-anak punya hak atas orang tuanya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, akan ditanyai pada hari kiamat nantinya. Apakah engkau sudah mengajarkan dan menyelamatkan anak-anakmu dari api neraka atau tidak? Tadi kita dengar pertanyaan sebelumnya, bagaimana seorang ibu yang menyekolahkan anaknya di pesantren sampai lulus pesantren, tapi ternyata setelah lulus dia jadi nggak benar. Tapi tugas orang tua sudah selesai, mendidik anaknya dengan baik dan benar. Jadi kalau bicara memilih sekolahan, tidak harus di pesantren, boleh jadi di rumah, boleh jadi ada sekolahan yang tidak mondok, tapi pendidikannya adalah pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita ke penelpon terakhir sepertinya malam hari ini, Ustaz, ya. Dari Padang ada Ibu Hamba Allah Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu, pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum. Iya. Izin bertanya Ustadz. Nah. Gimana sih Halo Ibu, silakan diulang pertanyaan Ibu. apakah hidup, Terputus barusan. gimana sih konsep hidup anak di luar pernikahan? Konsep hidup Apakah anak, hidupnya akan di luar pernikahan? maksudnya bagaimana Bu? Pacaran? Anak zina. Itu gimana? Iya, iya. Dia Gimana berpacaran. sih konsep hidup anak di luar? Gimana sih konsep hidup anak di luar pernikahan? Iya, maksudnya Dan bagaimana apakah Ibu? hidup anak akan Beliau menjalani hubungan tapi tidak dalam menikah, seperti itu, pacaran. Atau bagaimana? iya, anak di luar pernikahan gitu, Ustaz. Anak zina. Hasil zina. Oh, Anak hasil zina. dari hasil zina zina. maksudnya. Ustaz bilang, iya. Gimana sih konsep hidupnya akan di luar pernikahan itu? Apakah hidupnya akan diridhoi Allah? Oh, baik Ibu ya. Apakah hidupnya akan diridhoi Allah seperti anak-anak yang lain? Ya, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya Ibu. Allahu Akbar ya. Ya, kalau bicara konsep Islam ya berkaitan dengan anak. Anak itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, semua anak yang dilahirkan di atas fitrah. Baik orang tuanya berzina, orang tuanya menikah, orang tuanya kafir, anaknya lahir fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang kemudian akan merubah sikap anak ini, merubah fitrah anak ini dari Islam, dari mengenal Allah, dari tunduk kepada Sang Pencipta, kemudian menjadi anak yang durhaka, yang tidak diridhai Allah. Itu kedua orang tuanya. Maka kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya, boleh jadi lingkungan juga di sini, yang merubah fitrah itu, menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan anak itu Nasrani, menjadikan anak itu Majusi. Jadi kalau anak yang hasil zina tadi, kemudian orang tuanya bertobat, lalu dia berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik dan benar, bahwa anak itu boleh jadi anak yang soleh, jadi anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena pada hakikatnya anak itu tidak punya dosa. Sehingga kalau dikatakan apakah Allah akan meridhoi? Ya, Allah akan meridhoi ketika dia tumbuh besar taat kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah murka kepada anak-anak yang tumbuh besar durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita bersama, bahwasanya anak-anak yang lahir di luar nikah, anak itu nggak punya dosa. Yang berdosa adalah orang tuanya, yang harus bertobat dan kembali kepada Allah adalah bapak dan emaknya.
Dan ketahuilah, pernikahan yang terjadi setelah perzinaan itu tidak otomatis menghapuskan dosa zina dia. Enggak. Karena ada sebagian orang udah alhamdulillah kita udah nikah. Oke, engkau udah nikah. Kau berpikir udah selesai dosamu? Enggak. Dosa besar itu harus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau harus menyesali. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi jangan santai gitu loh. Karena sudah mendapatkan buku nikah, udah resmi secara negara, kemudian sah secara agama, kemudian kau berpikir udah gak ada masalah dengan perzinaanmu. Apalagi kalau perzinahan itu membawa anak. Kesian tuh anak. Tapi kalau orang yang bertobat kepada Allah, orang tua yang bertobat, ya semoga dia dapat mendidik anaknya dengan lebih baik lagi dan menjadi insan-insan yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Barakallahu Ustaz ya. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah menyaksikan program live interaktif konsultasi keluarga malam hari ini. Semoga kita bisa mendulang berbagai faedah, ilmu dan juga kebermanfaatan dari apa yang disampaikan Ustadz kepada kita semuanya. Dan jangan lewatkan live interaktif besok sore. Insya Allah akan hadir Hidup Indah dengan Sunnah bersama dengan Ustadz Dr. MH Hasanayatullah MA Hafizahullah Ta'ala. Program-program live interaktif lainnya Anda bisa saksikan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah kami informasikan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, Anda bisa akses kami di fatwatv.id atau dewanfatwa.com. Dan juga bisa kunjungi serta follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Kita juga mengundang Anda kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa Fatwa TV, untuk bisa ta'awun bersama-sama untuk menyebarluaskan dakwah Fatwa TV dengan berbagai program melalui donasi di nomor rekening yang saat ini Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Atas donasi dan juga bantuan yang diberikan, kami menyampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan semoga Allah pertemukan di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nazar sudah bersuci atau berumah. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.